Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, video ini merupakan video ke-6 dari series siklus akuntansi perusahaan jasa. Nanti untuk video 1 sampai 5, teman-teman bisa lihat di masing-masing video. Selanjutnya di part ke-6 di sini, kita akan menyusun laporan keuangan yang mana kita tahu bahwasanya laporan keuangan paling tidak ada 5. Tapi pada video kali ini kita akan menyusun 3 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga adalah laporan raca. Nah, masuk ke laporan yang pertama, teman-teman. Untuk laporan yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah menyusun raca lajur. Laporan laba rugi di sini juga bisa kita ambil dari laporan raca lajur di kolom raca saldo disesuaikan atau langsung kita bisa ambil dari laporan laba rugi. Nah, ini kita hide dulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya laporan laba rugi pada dasarnya menghitung laba atau rugi perusahaan. Sehingga apa? Rekening-rekening yang muncul di situ adalah rekening atau akun-akun nominal. Akun-akun nominal adalah akun-akun yang berkode 4 atau 5, yakni isinya ada pendapatan dan juga beban. Nah, kita akan memindahkan akun-akun pendapatan dan beban ini pada laporan laba rugi. Nah, ini bisa kita lihat langsung di kolom K atau L boleh. Kita lihat di kolom I atau J juga boleh, karena isinya sama untuk akun-akun kode 4 dan 5. Nah, kita akan ambil akun kode 401 sampai dengan kode 511. Nah, kita buat dulu untuk judul perusahaannya, Arsyad Komputer. Kemudian nama laporannya itu apa, jangan lupa. Jadi kalau kita menyusun laporan, kita harus menjelaskan ini laporan apa gitu ya. Nama perusahaan, nama laporannya laporan laba atau rugi. Atau istilahnya kita sering dengar dengan istilah income statement gitu ya. Kemudian untuk periode yang berakhir kapan? Ternyata ini 30 November 2021. Nah, yang pertama kita masukkan dulu pendapatannya. Pendapatannya kita ambil dari sini, ada pendapatan jasa sama pendapatan bunga. Nah, permasalahannya adalah pendapatan di bunga di sini saldonya kosong. Bukan kosong, nol, saldonya nol. Kita tidak punya pendapatan bunga untuk periode ini. Sehingga teman-teman boleh menuliskan pendapatan jasa saja atau pendapatan jasa dan pendapatan bunga dengan pendapatan bunga isinya nol. Misalkan kita copy satu-satu di sini. Oke, di sini tuliskan pendapatan bunga boleh. Nah, kita ambil pendapatan jasanya 41250. Ini ya misalkan. 41250, ini pendapatan bunganya 0. Kita setting angkanya dulu. Bentar. Oke. Ini kita jumlahkan, ini total pendapatan kita. Jadi sama dengan 41250. Nah, kemudian setelah pendapatan kita masukkan biaya-biayanya, atau di sini kita pakai pembahasannya beban. Kita copy beban yang ada di sini, teman-teman. Nah, kita copy, kemudian kita paste, dan kita copy, kemudian kita paste juga untuk angkanya. Di sini debit ya. Tapi untuk laporan laba rugi, dia tidak mengenal debit dan kredit. Tidak ada kolom debit dan kredit. Kita paste di sini. Nah, setelah kita paste, akun beban gaji sampai dengan beban bunga, kita jumlahkan, teman-teman. Di sini kita tuliskan total beban atau total biaya yang kita keluarkan.
Kita misalkan taruh di sini ya. Kita taruh di sini sama dengan sum. Kemudian kita jumlahkan. Oke, ini kita pindahkan juga di sini biar gampang. Nah, total pendapatannya 41 jutaan, total bebannya 9 jutaan. Maka akan ketemu yang namanya laba bersih. Laba bersih kita sama dengan pendapatan dikurangi dengan total beban. Nah, laba bersih kita ternyata ada 31.825. Nah, kemudian baru kita rapikan. Kita rapikan laporannya. Nah, kita merge ya, kita merge. Bentar. Kita merge di sini. Nah, kita perhatikan teman-teman bahwasanya laba bersih 31.825. Kita lihat di neraca lajur. Nah, angkanya itu harus sama dengan ini yang ada di neraca lajur 31.825. 31.825. Jadi angkanya harus sama persis. Jika sudah sama, oke, berarti tidak ada masalah. Ini saya kasih judul sheet-nya dulu 7 laporan keuangan. Nah, setelah kita menyusun laporan laba rugi, langkah selanjutnya adalah kita akan menyusun laporan perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan perubahan ekuitas di sini, isinya apa-apa yang menyebabkan ekuitas bertambah dan apa-apa yang menyebabkan ekuitas berkurang. Nah, yang menyebabkan ekuitas bertambah antara lain karena adanya laba bersih. Gitu ya, ada laba bersih, Pak, maka ekuitas kita akan bertambah. Atau pembahasannya kita pakai modal lah ya. Kemudian modal itu akan berkurang kalau ternyata pada periode berkenaan perusahaan itu mengalami kerugian. Maka dia akan mengurangi laba. Kemudian akan mengurangi modal maksudnya. Kemudian kalau ada pemilik perusahaan yang mengambil uang untuk kepentingan pribadinya atau istilahnya privé gitu ya, itu akan mengurangi modal perusahaan. Nah, sekarang kita buat judulnya lagi. Kita buat di samping aja ya, biar mudah. Sebentar, di atas ini. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Sama untuk periode yang berakhir 30 November. Benar ya, 30 November ya kita? Iya, betul. Nah, pertama, kita taruh dulu modal awal kita. Modal awal kita berapa? Nah, modal awal kita cari dari mana? Kita cari dari NSD. Nah, ini ada modal awal Tuan Arsyad. 245. Jadi kita tuliskan 245 juta rupiah. Nah, kita taruh sini ya. Oke. Kemudian kita lihat apakah ada privé. Oh, ada. Berarti ini akan mengurangi apa namanya modal, tapi sebelum ke privé bolehlah kita masukkan saldo labanya. Saldo laba yang ini. Laba bersih. Kemudian ini privé Tuan Arsyad. Oke. Laba bersihnya itu 31.825. Privé-nya kita ambil dari sini, privé-nya 200.000 rupiah. Jadi yang satu menambah modal, yang satu mengurangi modal. Nah, kita langsung selisihkan saja labanya kurang dengan privé-nya gitu ya. Kita selisihkan saja. Karena yang menambah modal itu lebih besar daripada yang mengurangi modal, maka di sini kita tuliskan penambahan modal. Penambahan modalnya berapa? Ini saya pindah sini ya. Penambahan modalnya ya senilai penambahan modal dikurangi pengurangan modal. Nah, jadi kita bertambah modalnya 31.625.
Jadi posisinya karena ada private 200.000, modal kita tidak jadi bertambah 31.825. Sekarang modalnya jadi bertambah 31.625 karena memang pengambilan uang untuk atau oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi ya akan mengurangi modal kita. Seperti itu. Kemudian di sini kita tulis modal akhir. Maksudnya modal akhir per November 2021. Ini kalau nggak salah kemarin 1 November ya, 2021. Kalau tidak salah ya. Nah, kemudian berarti kita jumlahkan. Sama dengan 245, kita tambahkan dengan 31. Nah, jadi modal akhir kita sekarang posisinya ada di 276.625. Yang tadinya 245. Kemudian kita rapikan laporan ini. Kita rapikan. Nah, ini laporan perubahan ekuitas. Nah, selanjutnya laporan keuangan yang ketiga adalah laporan neraca atau kita sering dengar istilah laporan perubahan posisi keuangan. Nah, laporan perubahan posisi keuangan ini atau laporan neraca itu kita ambil dari laporan perubahan ekuitas berupa modal akhir yang kita miliki. Laporan neraca ini isinya adalah akun-akun real, akun-akun yang nyata, yaitu kode 1, 2, dan 3. Untuk memudahkan, kita ambil langsung akun dari sini. Nah, dari K sampai dengan utang gaji. Nah, ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V di sini. Nah, kita bedakan dulu yang pertama, judulnya ini dulu ya. Pertama adalah kita masukkan bahwasanya ini merupakan aset, kemudian aset lancar, aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Oke, aset lancar. Ternyata aset lancarnya ada kas sampai dengan iklan dibayar di muka. Kita copy dulu angka kas dari kas sampai dengan iklan dibayar di muka. Ingat ya, kita ambil angkanya dari neraca saldo disesuaikan. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, kita kalau sudah copy kita paste. Setelah kita paste kita jumlahkan teman-teman. Kita jumlahkan hasilnya nanti jadi berapa. Uh, mohon maaf ya, saya sedang agak flu. Suaranya juga agak berbeda. Oke, untuk ini kita jumlahkan, kita tuliskan total aset lancar. Jumlahkannya di kolom P saja ya. Sama dengan sum, kita jumlahkan. Oke, inilah total aset lancar kita. Jadi dari kas sampai dengan iklan dibayar di muka. Setelah kita buat atau kita hitung aset lancar, selanjutnya kita akan hitung berapa nilai aset tetap kita. Aset tetap aset yang ya biasanya kita gunakan lebih dari 1 tahun. Aset tetap ada peralatan sama akumulasi. Ini saya pindahkan dulu ke bawah. Nah, ini peralatan, kemudian ini kendaraan kita copy. Kemudian, kalau teman-teman perhatikan, yang namanya akumulasi itu saldonya agak berbeda dengan saldo kas yang lainnya. Kalau kas yang lainnya adalah saldonya di sebelah kiri atau sebelah debit, untuk akumulasi saldonya di kredit. Nah, karena saldonya di kredit inilah, ini merupakan akun kontra atau akun yang kontras yang lainnya. Debit, mereka kredit sendiri gitu ya. Sehingga karena saldonya kredit, maka akan kita kurangkan 100.000 sama 500.000. Berarti di sini minus 100.000 rupiah. Di sini minus 500.000 rupiah. Jika sudah, kita jumlahkan
Ini kita tuliskan total aset tetap. Oke, ini jumlahnya sama dengan sum. Sama dengan sum, kita jumlahkan. Oh, hasilnya 97.900.000 rupiah misalkan. Kemudian kita sebelah kanan, kita tuliskan kewajiban dan ekuitas. Nah, yang pertama kewajiban dulu. Kewajiban itu di sini ternyata utangnya utang lancar semua. Kewajiban itu isinya utang. Di sini dituliskan utang lancar. Ini nggak masalah ya, ini taruh sini. Oke. Nah, untuk saldonya kita copy utang-utang. Nah, yang ini. Oh, utang usaha 0 ya ternyata. Utang usahanya 0. Oke, nggak ada masalah. Kita tuliskan sini. Oke, ini kita tuliskan. Oh, ada utang gaji juga. Nah, kita jumlahkan juga teman-teman. Kita jumlahkannya sini ya, biar sejajar ya. Total utang lancar. Karena tidak ada utang tetap, bukan utang tetap, utang jangka panjang, maka di sini langsung tuliskan total utang. Ini sama dengan sum. Oke, sama dengan sum. Kita jumlahkan. Ini tulis 0 ya. Utangnya ya sama dengan atasnya, karena nggak ada utang jangka panjang. Kemudian kita tuliskan di sini akan ada ekuitas. Ekuitasnya berupa apa? Ekuitasnya berupa yang di samping ini. Modal akhir 30 November 2021. Oke, modal akhir. Jumlahnya ini kita copy. Di sini kita tuliskan total ekuitas. Kemudian di sini kita totalkan total kewajiban dan ekuitas. Nah, nanti hasilnya itu harus sama persis antara total aset ditambahkan dengan total kewajiban dan ekuitas. Nah, di sini kita tuliskan total asetnya. Tadi belum kita jumlah, sama dengan aset itu terdiri dari aset lancar dan juga aset tetap. Nah, jumlahnya 287.125. Kita lihat total kewajiban dan ekuitas harusnya sama persis. Kalau tidak sama berarti ada yang keliru. Jadi sama dengan total kewajiban ekuitas, total utang ditambah dengan total ekuitas. Oh, ini saya tuliskan total utang atau total kewajiban ya. Kewajiban. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita perhatikan, angka total aset itu sudah sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas, sama dengan 278. Nah, sehingga ini berarti sudah sesuai. Kita kasih garis dulu. Nah, yang ini juga kita kasih garis. Ya, seperti ini. Kemudian kita buat judulnya Arsiat Komputer neraca per 30 November 2021. Nanti pas Desember ya kita buatkan rasanya lagi dan laporan keuangan lainnya lagi. Oke, ini kita merge. Oke, jadi ini teman-teman untuk laporan keuangan kita. Kesimpulannya adalah laporan laba rugi isinya akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Saldo dari pendapatan dan beban bisa laba bersih atau rugi bersih.
Saldo ini akan kita masukkan di sini, di laporan perubahan ekuitas sebagai penambah jika laba akan menambah modal, tapi jika rugi akan mengurangi modal kita. Angka modal akhir yang ada di laporan perubahan ekuitas akan masuk ke sini, ke neraca ya, pada sisi kanan, di kolom kewajiban dan ekuitas, khususnya masuk ke sisi ekuitas. Nah, selanjutnya di laporan neraca atau laporan perubahan posisi keuangan, total aset itu angkanya harus sama persis dengan total kewajiban dan ekuitas. Ketika saldo ini masing-masing berbeda atau tidak sama, maka pasti ada yang keliru. Kita perlu ngecek kembali. Mungkin ada yang belum terinput, terposting, dan lain sebagainya. Oke, begitu teman-teman untuk materi hari ini tentang penyusunan laporan keuangan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.